Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Armin Aryadi, Sarjana Teknik, Magister Teknik, dosen pengampu mata kuliah struktur kayu pada program Studi Teknik Sipil Universitas 19 November Kolaka. Video ini dibuat dengan tujuan memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan dari dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pengajaran. Dalam video ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran sebagai bagian daripada upaya meningkatkan mutu pengajaran dan pencapaian pembelajaran lulusan serta capaian pembelajaran mata kuliah. Mata kuliah struktur kayu merupakan mata kuliah wajib yang bertujuan membekali mahasiswa dengan pemahaman dan kemampuan analisis terhadap perilaku material kayu sebagai elemen struktural dalam konstruksi bangunan dan infrastruktur. Adapun deskripsi singkat mata kuliah struktur kayu meliputi pokok bahasan sebagai berikut. 1. Pengenalan struktur kayu, sifat-sifat fisik dan mekanis kayu, pengolahan kayu, konstruksi kayu dalam sistem rangka dan sistem plat, analisis struktur kayu, meliputi identifikasi dan distribusi beban mati, hidup dan lateral pada struktur kayu, analisis struktur kayu, mengenai perhitungan kapasitas batang tekan, tarik, lentur dan kombinasi gaya dalam. Kemudian analisis struktur kayu pada bangunan tingkat 1, yaitu meliputi perencanaan rumah tinggal satu lantai berbasis kayu. Kemudian untuk bangunan tingkat 2 meliputi pengembangan struktur bertingkat dengan pertimbangan stabilitas dan kekuatan. Kemudian analisis struktur kayu khususnya jembatan. Kemudian aplikasi struktur kayu dalam infrastruktur, yaitu pemanfaatan kayu untuk dermaga, menara, dan struktur lainnya. Dan yang terakhir, diskusi kasus struktur kayu, yaitu pemecahan masalah melalui pendekatan analisis dan desain dengan pembelajaran berbasis proyek, studi kasus, serta pemodelan menggunakan perangkat lunak struktur yang diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep dan praktik perencanaan struktur kayu secara komprehensif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Sehat-sehat ya? Bagaimana untuk hari ini? Apa siap mendengarkan atau mata kuliah struktur kayu? Siap ya semua dan sehat ya. Jadi sebelum mulai mata kuliah ini kita berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing agar ini memberikan manfaat pada pelajaran dan proses belajar hari ini. Berdoa dimulai. Baik, sambil berjalan proses pembelajaran disiapkan absennya berjalan ya, sambil berjalan. Kemudian di sisa sheet juga bisa kalian lihat tentang mata kuliah ini, mulai dari apa yang dipelajari, kemudian bisa juga lihat rencana-rencana tentang pembelajaran mulai dari minggu pertama sampai minggu terakhir ya. Ya baik, perkenalkan saya Dr. Armin Aryadi, STMT. Saya mengampu mata kuliah struktur kayu. Di semester yang lalu juga mengampu mata kuliah numeri, kemudian analisa struktur 1, analisa struktur 2, kemudian juga kuliah menggambar teknik, kemudian dinamika dan struktur rekayasa IPA. Pada hari ini kita belajar struktur kayu dalam teknik sipil. Tentunya
ini kita harus tahu apa yang harus kita pelajari ya. Jadi, yang pertama itu mata kuliah ini bahas mengenai prinsip konstruksi kayu, kemudian kekuatan kayu, kemudian kita juga harus tahu jenis dan sifat kayu, dan juga aplikasinya dalam tentunya dalam struktur bangunan. Baik, ini ada segi mata kuliah. Ada 4, ada 3. Ada menyangkut material, kemudian teknis konstruksi, ada aplikasi, yang mana tentang material ini mencakup apa-apa sifat fisik dan mekanisnya, ya, material sifat fisik dan mekanis. Kemudian teknik konstruksi, mulai dari kolom, balok, kemudian struktur atap, kemudian bagaimana mengaplikasikannya. Tentunya untuk aplikasinya di bangunan sederhana, bisa bangunan bertingkat, juga untuk infrastruktur dan jembatan. Kemudian, ya, ini tujuan yang harus kita capai. Yang pertama, mengenal jenis kayu. Tentunya adik-adik semua mungkin pernah melihat atau mengetahui jenis-jenis kayu. Saya minta bantuan pada adik-adik, coba tuliskan dan di papan tulis jenis-jenis kayu yang mungkin sering kalian lihat atau mungkin sering aplikasikan dalam kehidupan sehari mungkin di daerah masing-masing. Jadi saya mulai dari yang dikenal saya. Usahakan berbeda ya dari berikutnya nomor 3. Coba gunakannya. 3. Ya, berikutnya lagi. Siapa lagi yang bisa? Transmisi ya. Oke. Bisa dilanjut. 9. Oh ya.
kayu apa ini di pusat. Nah, kayu apa itu? Merbau. Ya, yang di belakang ada bisa kayu tambah satu lagi dicukupkan 10. Kalian tahu kayu khas Sulawesi Tenggara yang maksudnya cuma ada di Sulawesi Tenggara, di daerah lain tidak ada kayu. Pernah dengar kayu ini, kayu gandole? Tahu? Hah? Pernah nih? Ya, itu salah satu juga jenis program ini yang ada di Sulawesi Tenggara, kayu gandole. Ya. Jadi dari 9 ini jenis kayu ini, kayu jati maupun pinus, kelapa, bungkai, masih ada beberapa jenis kayu lain, contohnya kayu putih, ada kayu yang sebagai klasifikasi kayu itu berdasarkan kekuatannya ada 3 ya, ada kayu kelas kuat, kemudian kayu lunak, kemudian kayu rekayasa. Kayu rekayasa ini adalah kayu yang direkayasa, di mana dia menggabungkan dua jenis kayu, dia kayu kelas kuat dan kayu kelas lunak, digabungkan untuk menghasilkan kayu yang bermutu tinggi. Bisa dengan kayu rekayasa atau kayu laminat ya. Jadi kalau digambarkannya itu jenis kayu itu misalnya ini kayu laminat ya, potongannya. Nah, misalnya ini di atas kayu kelas kuat, kemudian di bawah yang lunak. Jadi dia berlapis ya, untuk mendapatkan mutu jenis kayu yang tinggi. Kemudian lanjut lagi memahami sifat kayu. Jadi kayu juga punya sifat loh. Ada sifat fisik dan sifat mekanis. Sifat fisik itu yang nampak loh, yang kelihatan. Contohnya di kadar air, berat jenis. Yang mekanis itu yang diberi dia penggunaan. Mulai dari buat tekan, kemudian buat tarik, ataupun nanti di pertemuan 3 atau 4 bisa detail lagi membahas mengenai sifat fisik dan mekanis. Kemudian yang ketiga, mempelajari teknik konstruksi kayu. Ya, itu lagi bagaimana mempelajari mulai dari teknik misalnya di pekerjaan perencanaan batang tekan, kemudian batang tarik, kemudian di perencanaan rangka atap untuk kuda-kuda, kemudian yang dari menganalisis ini kita mendesain ya, mulai dari perencanaan batang tekan, batang tarik, mulai dari penentuan dimensi, kemudian dibuat analisa strukturnya. Kemudian ada 3 kompetensi yang diharapkan di sini, yang ada 3 ya. Kemudian kompetensi umum, ada kompetensi khusus, kompetensi profesional. Kompetensi umum ini mana kalian bisa mengenal bagaimana itu kayu sebagai material konstruksi. Kemudian khusus, bagaimana kalian bisa nanti merancang rumah tinggal atau bangunan bertingkat dengan mengetahui pada sifat fisik dan mekanisme ya. Kemudian yang ketiga, ini nanti kalau kalian sudah menjadi calon insinyur atau engineer, nah ini kalian bisa mendapatkan kompetensi profesional, bisa jadi sebagai perencana, pengawas atau pelaksana di sebuah proyek ya. Seperti saya bawa ini contoh sampel ya, sampel kayu besi ya, besi. Sini kita lihat ada seratnya, serat. Jadi ada sejajar serat, ada namanya tegak lurus serat. Nah, di pengujian buat tekan, kasih gambaran umum nanti masuk di praktikum.
posisi posisi sampel ini dia berdiri ya, buat terkait sejarah darat di serangnya ya. Jadi nanti di lab kemudian begini ya, ukurannya 5 kali 5, tinggi sekitar 10 atau 15 kalau tidak salah, sesuai dengan standar SNI. Kemudian diberi plat, kemudian diberi pembebanan dari atas ya. Ini saja serat. Ini contoh buat tekan saja serat. Kemudian ada juga kemudian kan tegak lurus. Kalau tegak lurus dia posisinya baring ya. Jadi diberi pembebanan dari atas. Ya, ini contoh gambarnya. Nanti di pertemuan 3 dan 4 bisa lebih detail. Kemudian ada juga studi kasus. Studi kasus dengan nanti ada kalian bagaimana caranya sebuah bangunan mampu berpindah dengan material budaya. Kemudian tentunya pemilihan ada tugas, ada presentasi, ada meet, kemudian ada ujian akhir semester. Ya, tentunya sebelum mengenal lebih jauh tentang kayu, ada saya buat beberapa pertanyaan ya. Sama itu, kenapa kayu masih digunakan sebagai bahan struktural sampai sekarang? Kan ada beberapa material konstruksi, ada beton, ada baja, ada material lain lagi yang selain dari kayu. Ada yang bisa bantu saya jawab? Dulu ya, saya kasih ya, tolong ya. Bisa dibantu saya jawab tentang kenapa kayu masih digunakan? Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Ya. Mengapa kayu masih digunakan sebagai bahan struktural? Ya. Padahal pada saat ini sudah ada baja dan beton. Ya. Jadi kayu masih digunakan sampai saat ini karena memiliki banyak kelebihan seperti ringan, mudah dibentuk, ramah lingkungan, dan memiliki nilai estetika yang tinggi. Selain itu, dan beberapa jenis struktur seperti rumah panggung tradisional atau bangunan di daerah rawan gempa, kayu sampai saat ini terbukti lebih tangguh secara fleksibilitas dan peredam getaran. Terima kasih atas jawaban dari saudari Adila ya. Jadi kayu ya kalau boleh dibilang sampai saat ini masih digunakan ya, masih banyak digunakan berbagai karena ya itu kan di beberapa daerah yang masih berlimpah, dia punya sumber daya alam, tentunya ada di misalnya di daerah-daerah Kalimantan, daerah Papua, kita juga di daerah Sulawesi Tenggara yang masih punya hutan berlimpah. Tentunya kayu ini masih umum, masih familiar tentunya karena ya itu tadi kelebihannya ya punya material ringan, kemudian pengaplikasikannya juga sangat mudah, mulai dari perakitan, kemudian teknik tradisional dalam pengaplikasiannya juga masih sangat mudah untuk digunakan, dan kelebihannya juga bisa sebagai material ramah lingkungan, dan tentunya kayu itu adalah material yang bisa untuk digunakan sebagai bangunan yang cukup tahan gempa. Contohnya di luar di Jepang ya, hampir rata-rata rumahnya mereka menggunakan struktur kayu. Kenapa? Karena di sana itu daerah rawan gempa. Kita juga ini di Sulawesi Tenggara sebenarnya ada sesar di Kolaka Timur dasar. Ya, kalau di Sulawesi Selatan itu ada sesar Walangai yang mulai membentang dari daerah atas Sidrap sampai ke bawah sampai ke Selayar ya, Selayar. Nah, ini ada beberapa pertanyaan juga bisa jadi
bahan kalian nanti antara versus kayu, beton atau baja, apa kelebihan dan kekurangan daripada kayu dibandingkan dengan beton dan baja. Kemudian ini nomor 3 ini contoh bangunan yang masih menggunakan kayu sebagai struktur utama. Ada yang bisa bantu jawab saya? Ya. Sebutkan nama. Jadi terima kasih. Perkenalkan nama saya Nurfaina. Jadi salah satu contoh bangunan yang masih menggunakan kayu sebagai struktur utama di Indonesia itu terutama di Sulawesi sendiri, itu bangunan khas Toraja. Nah, bangunan khas Toraja ini sendiri strukturnya itu menggunakan papan tanpa paku. Nah, seperti kita tahu juga bahwa atapnya itu seperti bentuk perahu dari Satu ya dari Toraja ya, dari Toraja. Terus sekali kalau saya gambarkan secara sketsa, kurang lebih begini ya, model bangunan rumah adat Toraja. Jadi hampir semua struktur, mulai dari struktur bawah, struktur tengah, kemudian struktur atap, dia menggunakan kayu. Mulai dari kolom, balok, kemudian rangka atap, sampai pada bentuk model atap yang kayak apa namanya? Kalau dilihat dari histori, ada keberikan dengan rumah-rumah di Sumatera, di Batak, rumah Minangkabau, beda bentuk lanjut di sini ya. Ya, kalau ditarik dari histori, ada keberikan dari rumah-rumah yang ada di Batak, Minangkabau. Mungkin ada lagi contoh rumah, banyak ya sebenarnya kalau dilihat dari rumah adat Nusantara, mulai dari Sumatera, kemudian dari Sabah sampai Merauke. Itu aja di mana lagi? Mungkin ya, di Jawa ada Joglo, di daerah apa lagi? Papua ada namanya rumah kaki seribu. Kenapa disebut rumah kaki seribu? Karena itu iya, banyak ya. Karena tetapi model dimensi pada rumah panggung yang ada di Papua itu, dia kalau tidak salah ukurannya dimensinya tidak terlalu besar. Makanya untuk kolom atau tiangnya itu hampir berapa setiap bentang ya, 1 meter 2 meter ya. Kemudian itu tadi ini tadi sudah kita jelaskan tentang kontrasifikasian kayu keras, kayu lunak, kayu teknik. Ini ada kayu teknik, saya kayu rekayasa ya. Ini kayu keras, tentunya itu kayu minta daerah kayu besi ya. Bisa kalian rasa-rasa atau pegang berat ya dia, berat ya. Bisa digeser ke belakang. Jadi kayu keras, namanya keras yang keras ya. Ciri-cirinya biasa dia punya daun itu dia bisa agak lebar-lebar ya, lebar. Kemudian ada juga kayu meranti, kayu uling, ada kayu bintik. Kalau di daerah Sulawesi Selatan itu di Bulukumba, namanya kayu bintik yang biasa dipakai untuk konstruksi kapal ya, yang tahan air. Kemudian ada kayu lunak, ya itu tentunya pinus. Ciri-cirinya itu ya daunnya agak bagaimana itu pinus ya. Dia model daunnya itu dia agak jarum ya, model jarum, maksudnya tidak terlalu lebar. Ya itu ada. Kemudian kayu rekayasa atau kayu teknik, ya itu tadi kayu laminasi atau kayu dulam ya. Ini ya, ada contoh ini di mana, di Bandung.
Bandung aulanya dia menggunakan konstruksi kayu ya. Ini semua tidak menggunakan sambungannya itu menggunakan sambungan kayu pasak ya. Pasak. Bisa kita lihat ini mulai dari kolom, kemudian ada balok, kemudian ada atapnya ya. Ya ini contoh di Jepang ini, di Jepang. Ukurannya dia tidak terlalu besar, tetapi dia menggabungkan beberapa kayu membentuk geometris. Nah, ini ada tekniknya, itu adalah teknik kigumi ya, membuat pola jaringan karang dan karang ya. Kalau di Sulawesi atau khususnya di Sulawesi Selatan, kita mengenal namanya sambungan mortise. Kalau bahasanya sambungan pasak ya. Jadi kalau digambarkan, misalnya ada kolom ya, ada lubang di tengah ya, kemudian dimasukkan dia punya balok, jadi sting pasak namanya, pasak. Jadi ada yang dilubangi, kemudian ada yang dimasukkan, jadi ada istilahnya mortise. Kemudian ini bagian-bagian penampungan kayu. Nah ini kalau di biologi juga ini belajar ya. Jadi di kulit luar, ini kulit luar, misalnya kalau batang pohon ya kita potong, modelnya dia nampak begini. Jadi yang paling luar itu ada namanya kulit luar. Kulit luar ini yang akan melindungi pada inti daripada kayu ini, misalnya dari gangguan rayap atau dari gangguan luar ya. Ini kulit luar yang paling luar ya. Kemudian ada kulit dalam, bagian dalam lagi. Kemudian ada kambium. Kambium ini biasanya dia warna agak-agak terang putih. Kemudian D ini adalah ini kayu ubal ini yang putih. Kemudian ini kayu teras. Ini pada inti pada pohon ya. Ini yang yang digunakan untuk sebagai balok, kemudian untuk tusuk, kemudian untuk reng, untuk pakan ya sekali. Kemudian yang paling tinggi itu hati kayu namanya, inti daripada kayu sendiri. Ya, tetapi ada perbedaan ya. Untuk kayu kelapa ya, kayu kelapa itu berbeda dengan tipikal kayu-kayu lain. Saya gambarkan kayu kelapa. Nah, justru yang di tengah itu dia yang rapuh, khusus kayu kelapa. Nah, jadi yang bisa diambil itu di bagian pinggir-pinggir saja. Nah, khusus untuk kayu kelapa. Ya ini sambungan pasak ya, seperti yang saya sebutkan tadi, sambungan pasak, sambungan mortise. Untuk hari ini mulai pengenalan, kemudian jenis-jenis kayu, kemudian pengaplikasiannya. Kita tadi sudah pelajari, sudah diskusikan. Mungkin ada pertanyaan kan? Tidak ada, kita cukupkan ya kuliah hari ini. Sampai ketemu di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.